Kalau kita melihat dari keistimewaan mengingat suatu kematian, ini kita melihat karena semuanya akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya. Tidak ada yang tidak akan berakhir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancuran kenikmatan, yaitu suatu kematian. Karena di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, seandainya binatang yang mengetahui apa yang engkau ketahui tentang kematian, niscaya engkau tidak akan memakan lemak badannya. Karena itu hewan pun akan juga merasa takut untuk mati. Bagaimana manusia? Satu saat Aisyah bertanya, apakah hari kiamat itu nanti kita akan dikumpulkan bersama para syuhada? Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dan itu berlaku bagi siapa saja yang mengingat kematian sebanyak 20 kali sepanjang hari, siang dan malam, maka dia selalu mengingat soal kematian. Bukan kita mengingat terus kematian lantas kemudian kita lemah untuk tidak mau bekerja. Bukan begitu. Ini suatu perjalanan. Tetap kita harus kerja keras. Tapi kita sambil mengingat perintah Allah dalam waktu. Ya. Dalam waktu untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah orang mukmin adalah suatu kematian. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, cukuplah kematian menjadi sebuah nasihat dan peringatan buat kita. Ini kalau kita mengingat suatu tentang kematian, kita harus bersemangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Sambil kita bekerja keras, ya, berusaha, bukan kita lantas kemudian mengingat mati lantas kita patah semangat, bukan begitu. Tetap kita mengingat, tetapi pelaksanaan untuk usaha bekerja keras tetap kita lakukan. Tetapi yang kita utamakan adalah perintah Allah. Karena suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid dan beliau mendapatkan sekelompok orang yang sedang berbicara dan tertawa dan bergembira.
Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ingatlah suatu kematian demi jiwaku dan berada di tangannya. Jika kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui tentang kematian, pastilah kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Semua di mana kita dibangkitkan, ya, kalau sudah selesai semua manusia di padang mahsyar, tetap ada yang dikatakan proses, yaitu hari pembalasan. Kenapa di dalam surat Al-Qaisyah itu peristiwa yang sangat dahsyat? Hal ataka hadithul khasyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Itu yang kita di dalam konteks keginian. Bagaimana kita harus memberikan satu motivasi agar supaya kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus mengetahui bahwa kematian adalah suatu perkara yang sangat besar dahsyatnya. Ini tidak main-main, Pak. Kalau kita tidak punya nilai-nilai iman, lalu kemudian kita tidak punya persiapan di dunia ini, sia-sialah dalam kehidupan kita. Ya, itu masih di dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Mumpung kita diberikan panjang umur oleh Allah, sehingga kita melakukan suatu perintah, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kita harus belajar dan kita harus menurunkan semua ini. Kalau kita menurunkan, ya, pasti dapat kita akan membuat manusia menjauhkan diri dari dunia. Tidak banyak orang yang bersenang-senang dan mendorong untuk segera bersiap-siap untuk menghadapinya. Semua takut menghadapi suatu kematian. Tetapi kalau ada persiapan kita lakukan, ya, semua perintah-perintah Allah kita kerjakan, kita ada persiapan di dunia, lalu kita datang suatu kematian, kita sudah ada persiapan. Ya. Coba kita renungkan tentang masalah proses suatu kematian. Tidak ada yang tidak berakhir dalam kehidupan ini. Semua akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau ada sesuatu, kita merenung. Ya, kita melaksanakan sholat tahajud di kehendak mana?
Wa minal laili fatahajja bihi. Kita laksanakan itu. Kita putar film kehidupan kita di dunia ini. Tetapi kalau sudah Allah yang memutar film kehidupan kita, tinggal pertanggungjawaban. Gak ada lagi. Gak ada daya dan kekuatan kita. Boleh kita mengejar. Boleh kita memiliki harta. Tetapi harta yang diberikan oleh Allah. Kata Rasulullah, apabila harta yang kau dapatkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kau salurkan kepada orang yang tidak mampu, kau salurkan kepada orang-orang anak yatim, kau salurkan ke pesantren, akan bertambah, bertambah, dan bertambah. 1:3. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah ada hak orang lain di situ. Dan ingat, kalau kita mendapatkan rezeki, kita salurkanlah kepada pesantren-pesantren. Kita bantu masjid, kita berikan kepada anak yatim. Itulah menjadi amal jahiliyah kita di akhirat nanti. Nah, makanya kita harus memberikan satu konsep yang sangat aktual. Pangkat, tunggu dulu. Pangkat, jabatan, harta. Ada garis finish di situ. Ada garis finishnya. Kalau sudah saatnya Allah memanggil kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Enggak ada. Yang saya katakan tadi, semua berakhir dalam kehidupan ini. Yang saya katakan tadi, tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya perbanyak bersedekah. Sedekah itu sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Sangat tinggi. Ya. Kalau kita pejabat ini kita ini Pak dipilih. Kalau kita jadi wali kota, yang pilih rakyat kita. Jadi bupati, rakyat yang memilih. Jadi gubernur, rakyat yang memilih. Bahkan presiden ialah rakyat yang memilih. Dan hati-hati. Semua kita akan dipertanyakan. Pemimpin ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak. Yang penting kita memiliki sandaran vertikal kita kepada Allah. Di situ kunci. Harta kan sementara. Jabatan ada garis finishnya. Semua akan berakhir. Makanya kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita melihat bahwa proses satu kematian dapat memberi dampak. Maka pada saat kita mengingatnya, hati harus dikosongkan dari segala hal yang lain kematian. Ini. Kalau sudah tertanam dengan nilai-nilai iman di hati kita, insya Allah. Tapi intinya satu,
Kata Rasulullah, setiap orang yang sombong sangat tercela. Jadi dalam kehidupan ini kalau kita pejabat, ya, timbul, kita perbaiki sifat-sifat tawadu. Pejabat kalau sudah sifat tawadu, insya Allah dia sangat rendah hati kepada rakyatnya. Kita harus menyadari bahwa jabatan adalah satu amanah. Amanah ini adalah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat satu potret, suatu perjalanan tentang kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, jika kamu berada di waktu pagi, jangan beritahukan dirimu apa yang kamu harapkan di waktu sore. Jika engkau berada waktu yang petang, jangan beritahukan dirimu apa yang kamu harapkan di waktu pagi. Ini manfaatkan waktu hidup sebelum datang kematianmu. Mari kita menyadari hal-hal itu, karena kita membahas sedikit ini agar supaya kita selalu mengingat tentang kematian. Ya, kita perbanyak beribadah kepada Allah, kita perbanyak sunnah-sunnahnya, kita perbanyak bersikir, kita perbanyak bersedekah, kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Kalau Allah yang memberikan rezeki kepada kita, jangan bersifat pelit, jangan bersifat kikir. Allah sangat benci orang yang sifat-sifat kikir. Untuk itu marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan tadi kita habis melaksanakan sholat subuh, ya, kita lanjutkan besok malam. Usikum wa ya bitaqallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.